Suasana padang pasir yang panas, Bilal bin Rabah terbaring lemah dengan luka di tubuhnya. Umayyah bin Khalaf berdiri dengan angkuh sambil memegang cambuk. Bilal, hentikan omong kosongmu tentang Tuhan Muhammad. Sembahlah Lata dan Uzza seperti kami. Ahad, Allah Maha Esa. Diam! Kau tetap keras kepala? Baik, aku akan memberimu siksaan yang lebih berat. Umayyah mengangkat cambuk, tapi tiba-tiba Abu Bakar datang. Berhenti Umayyah, apa kau tidak punya belas kasihan? Hah, Abu Bakar, kau peduli pada budak ini? Jika kau ingin dia, bayarlah dengan harga tinggi. Aku akan membelinya berapapun harganya. Abu Bakar memberikan sekantung emas kepada Umayyah, lalu membebaskan Bilal. Di Masjid Nabawi, Nabi Muhammad dan para sahabat sedang duduk bersama. Abu Bakar datang bersama Bilal yang masih lemah. Ya Rasulullah, ini Bilal. Aku sudah membebaskannya dari cengkeraman Umayyah. Nabi Muhammad pun tersenyum hangat, lalu berkata, Bilal, engkau sekarang merdeka. Bagaimana perasaanmu? Rasulullah, aku hanya ingin bersyukur. Kami bebas untuk menyembah Allah. Nabi Muhammad pun mengangguk bangga. Allahu Akbar Bilal, suaramu indah. Maukah engkau menjadi muazin yang menyerukan panggilan solat untuk kaum muslimin? Dengan senang hati ya Rasulullah. Bilal berdiri di atas batu tinggi, sementara sahabat berkumpul di bawahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua sahabat mengangkat tangan seolah sedang berdoa. Suasana haru dan damai. Nabi Muhammad memuji Bilal di depan semua sahabat. Wahai sahabatku, Bilal adalah contoh keteguhan. Bilal pemberani, kami ingin seperti Bilal. Percayalah, selama kalian setia pada Allah, maka Dia akan selalu melindungi kalian.
Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan dalam Quran surat Al-Fil ayat 1-5 yang menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Melalui kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita tentang seseorang yang bersifat sombong dan mau melawan kekuasaan Allah. Peristiwa yang luar biasa ini terjadi sekitar tahun 57 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah terletak di kawasan yang strategis dan selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat karena menjadi jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyak orang yang mengunjungi Ka'bah. Sementara itu, ada sebuah negeri yang bernama Yaman dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abraha. Abraha merasa iri melihat kota Mekah yang selalu ramai dikunjungi, sehingga Raja Abraha memikirkan cara bagaimana kota San'a juga lebih ramai dikunjungi dari kota Mekah. Setelah berpikir panjang, Raja Abraha memiliki ide untuk membangun gereja yang megah dan diberi nama Al-Quds, berharap gereja tersebut akan ramai dikunjungi oleh masyarakat. Wahai pengawal, bagaimana keadaan kota San'a sekarang? Maaf tuanku, orang-orang masih ramai mengunjungi Mekah. Apa? Baiklah kalau begitu, hancurkan Ka'bah, siapkan pasukan yang besar. Baik tuanku. Keesokan harinya, Raja Abraha dan prajurit bersiap menyerang kota Mekah. Mereka menunggangi gajah untuk membawa peralatan dan senjata. Sesampainya di perbatasan Mekah, mereka merampas harta dan ternak penduduk kota Mekah, termasuk unta Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW, sekaligus orang yang diberi kepercayaan serta juru kunci di kota Mekah. Wahai saudaraku, aku ingin menyampaikan sesuatu. Ada apa, hai saudaraku? Ada seseorang bernama Abraha dan pasukannya datang merampas harta dan ternak masyarakat, termasuk unta-untamu. Setelah mendengar berita dari para pedagang, Abdul Muthalib pergi menemui Abraha. Wahai Abraha, apa tujuanmu datang kemari? Aku ingin menghancurkan Ka'bah yang membuat orang-orang tidak mau mengunjungi gerejaku. Jadi apa maksudmu datang kemari? Saya ingin Tuhan mengembalikan unta-unta saya. Kamu tidak boleh menghalangiku untuk menghancurkan Ka'bah. Tidak, saya hanya memiliki unta. Sementara Ka'bah udah ada Allah penjaganya. Baiklah kakek tua, sekarang pergilah. Lalu Abdul Muthalib pulang dan menceritakan kepada penduduk Mekah bahwa Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Untuk sekarang, mari kita mengusir ke atas bukit. Sekarang saatnya kita menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Abraha dan pasukannya bergegas menuju ke Mekah. Namun tiba-tiba
semua gajah tidak bisa berdiri, dan mereka dikejutkan dengan datangnya burung ababil yang membawa batu kerikil panas dari neraka. Seketika semua pasukan bergajah terkena lemparan batu yang membuat tubuh mereka terbakar, seperti daun dimakan ulat, termasuk Raja Abraha. Dari cerita ini, pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa orang yang sombong dan suka merampas harta orang lain akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amat mudah bagi Allah menimpa kepada mereka yang suka berbuat zalim. Allahu a'lam bishawab. Anakku, kau bukan hanya sekedar murid, kau adalah amanah. Dan amanah itu aku meluk dengan seluruh jiwaku, meski peluhku tak kau lihat. Dan hari ini kau akan pergi, bukan karena waktunya usai, tapi karena sayangmu mulai kuat dan angin telah datang menjemputmu. Jika nanti dunia menyakitimu, ingatlah di masa mudamu ada seseorang guru yang pernah mencintaimu tanpa syarat. Ilmu itu warisan, dan kaulah pewarisnya. Gunakan dengan adab, jaga dengan iman, sebarkan dengan kasih. Jangan tinggi seperti asap yang hilang di langit angkuh, tapi jadilah seperti akar yang kokoh meski tak terlihat. Terima kasih anak-anakku. Di setiap langkah, doaku akan mendahuluimu. Tak terlihat, tapi selalu ada, hingga kau tiba pada takdir yang paling indah. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu.
adakan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbit kan tenggelam. Pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita. Demikianlah rangkaian acara dari awal sampai akhir sudah kita saksikan bersama. Semua yang terlibat bergembira, happy, ceria, dan bermakna. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia, orang tua, wali murid, ananda sekalian, bunda guru, para tamu yang sudah bahu-membahu, bantu-membantu, berkolaborasi dengan apik dan unik sehingga acara ini berlangsung sukses. Terima kasih banyak. PAUD An-Nahal, senyum, momen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fitri Nefrita, Kepala TK An-Nahal Kabupaten 50 Kota. Pada hari ini kita telah mengadakan acara tutup tahun pelajaran 2024-2025. Kali ini kita mengambil tema Panggung Gembira PAUD An-Nahal. Pada acara ini anak-anak bergembira bersama orang tua, bersama guru-guru di sekolah. Sebagai manifestasi pembelajaran 1 tahun, anak-anak menampilkan aneka kecerdasan, aneka keterampilan di acara Panggung Gembira Keluarga Besar PAUD An-Nahal. Kali ini kegiatan panggung kita dengan tema Gembira bersama Keluarga PAUD An-Nahal. Berkarya dengan hati, bahagia pun mengikuti. Di sini, anak-anak juga menampilkan berbagai keterampilan lewat acara-acara permainan yang membahagiakan ala anak-anak usia dini. Aneka kecerdasan juga distimulasi di kegiatan ini. Pengetahuan, nilai moral dan agama, karakter, akhlak, dan tidak kalah yaitu keterampilan dalam bidang seni. Semoga kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat, berkesan bagi anak-anak, sesuai juga dengan kegiatan pamungkas kita yaitu mengukir kenangan. Mengukir kenangan sewaktu mereka menamatkan pendidikan di PAUD An-Nahal untuk menempuh pendidikan selanjutnya ke pendidikan dasar atau pendidikan yang lebih tinggi. Hal yang saya rasakan sebagai orang tua, sangat pesat sekali perkembangan anak-anak kami yang tadinya mereka tidak mengerti soal agama, contohnya sholat, mereka sudah bisa sholat sendiri. Selain itu, mereka juga sudah bisa mengaji, sudah bisa mengembangkan nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial untuk bergaul dengan teman sebaya, dengan orang tua.
Dan saya sebagai orang tua di sini mendapatkan ilmu. Di sini juga kami bisa mengaji bersama, diajarkan langsung oleh founder PAUD Anaha. Insya Allah, walaupun anak kami sudah tidak sekolah di PAUD Anaha lagi, kami akan tetap melanjutkan untuk belajar mengaji dengan Umi Hajah Betty Arianti SPD.